Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Cevi Batiar dari Prodi Manajemen Malama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan, yaitu dengan materi konsep bank, dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ipah Masripah SEMM. Baik, untuk menghabiskan waktu, marilah kita menuju ke pembahasan yang pertama, yaitu ada pengertian bank. Jadi, bank adalah lembaga keuangan resmi yang memiliki lisensi dari otoritas terkait untuk menghimpun dana dari masyarakat. Dana yang telah dihimpun dari masyarakat akan disalurkan kembali dalam bentuk produk keuangan seperti kredit atau pinjaman kepada masyarakat, sehingga dana yang ada bisa lebih produktif dan bisa menggerakkan ekonomi. Selain menghimpun dan menyalurkan dana kembali, saat ini bank juga menyediakan produk keuangan lainnya seperti manajemen investasi, penukaran mata uang asing, hingga berbagai jasa pembayaran. Dan istilah kata bank sendiri berasal dari bahasa Italia yaitu banco, yang memiliki arti bangku atau pada zaman dahulu bankir, melayani atau nasabah di sebuah meja personal khusus. Nah, dari sini istilah bangku ini kemudian populer menjadi dengan nama bank. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis bank. Jenis-jenis bank ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada jenis bank berdasarkan fungsi. Nah, di sini dipecah lagi menjadi 3. Jenis bank berdasarkan fungsi yaitu yang pertama ada bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Yang kedua ada jenis bank berdasarkan cara menentukan harga. Nah, di sini dibagi menjadi 2 yaitu bank konvensional dan bank syariah. Yang ketiga ada jenis bank berdasarkan kepemilikan. Nah, di sini dipecah lagi menjadi 4. Yang pertama ada bank milik pemerintah, yang kedua ada bank milik swasta, yang ketiga ada bank milik asing, dan yang keempat ada bank milik campuran. Dan yang terakhir yaitu ada jenis bank berdasarkan status. Jenis bank berdasarkan status ini dibagi menjadi 2, yaitu bank devisa dan bank non devisa. Nah, selanjutnya yaitu kita akan mencari tahu cara kerja bank. Cara kerja bank ini secara sederhana, cara kerjanya, bank berawal dari tabungan yang disetorkan oleh nasabahnya. Dana yang terkumpul dari tabungan nasabah akan dipinjamkan ke pihak yang memerlukan modal dengan bunga yang lebih tinggi. Dana yang dikumpulkan tadi juga bisa diinvestasikan kembali ke instrumen investasi yang lain seperti surat utang pemerintah atau obligasi. Bunga yang didapat dari selisih peminjaman atau hasil investasi dengan yang diberikan kembali ke nasabah, inilah yang nantinya akan menjadi keuntungan pihak bank. Selain itu, di sini juga ada fungsi bank. Nah, fungsi bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Bab 2 Pasal 3 2004 dikemukakan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai menghimpun dana dan penyalur dana masyarakat. Nah, di sini fungsi bank dibagi menjadi 3. Yang pertama ada agent of trust, yaitu lembaga yang landasannya kepercayaan. Yang kedua ada agent of development, yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Yang ketiga ada agent of service, yaitu sama juga lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Selanjutnya ada manfaat bank, yaitu yang pertama ada working balance, yaitu bermanfaat sebagai penunjang prosedur transaksi harian suatu bisnis sehingga dapat mempermudah proses penerimaan dan pengeluaran dari transaksi tersebut. Yang kedua ada investment, yaitu bermanfaat sebagai tempat berinvestasi dengan harapan mendapat hasil dari penanaman investasi berupa bunga. Yang ketiga ada saving purpose, yaitu bermanfaat sebagai tempat yang memberikan
jaminan keamanan untuk penyimpanan uang sehingga terhindar dari pencurian secara fisik maupun adanya inflasi, devaluasi, dan depresiasi secara moral. Selanjutnya yaitu ada tujuan bank. Nah, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan disebutkan bahwa tujuan bank adalah membantu dan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Kemudian untuk memperhatikan peranan lembaga perbankan yang demikian strategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, maka terhadap lembaga perbankan perlu adanya pengawasan dan pembinaan agar dana masyarakat yang dititipkan pada bank serta penyaluran dana kepada masyarakat tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar. Nah, di sini juga ada sumber dana bank. Sumber dana bank merupakan usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai kegiatan operasinya. Hal ini sesuai dengan fungsi bank dalam lembaga keuangan yang kegiatannya adalah dalam bidang jual beli uang. Sebagai lembaga keuangan, maka dana merupakan persoalan bank yang paling penting. Tanpa dana bank, tidak akan dapat berbuat apa-apa dan tidak dapat berfungsi sama sekali. Dana bank ini adalah uang tunai yang dimiliki bank ataupun aktivitas lancar yang dikuasai bank dan setiap waktu dapat diluangkan. Uang tunai yang dimiliki ataupun yang dikuasai bank tidak berasal dari bank itu sendiri, tapi juga orang lain. Uang pihak lain yang dititipkan pada bank dan sewaktu-waktu atau diambilnya kembali, baik sekaligus maupun secara berangsur-angsur. Selanjutnya yaitu ada usaha bank. Usaha bank ini yaitu usaha bank umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan meliputi yaitu yang pertama ada menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito, berjangka, sertifikat deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu yaitu memberikan kredit, menerbitkan surat pengakuan hutang, kemudian membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas pemerintah nasabahnya. Selanjutnya yaitu memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Nah, selanjutnya yaitu menempatkan dana pada meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel untuk cek atau sarana lainnya. Selanjutnya yaitu ada pengertian tabungan. Definisi tabungan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yaitu pengertian tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau biljet atau giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Secara umum, tabungan merupakan salah satu kegiatan jasa perbankan yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan jasa penyimpanan uang. Tabungan tersebut tidak memiliki ketetapan jangka waktu. Maksud penyimpanannya adalah menabung. Oleh sebab dengan diperkenalkannya tabungan pada masyarakat, hal ini akan memupuk kesadaran masyarakat seberapa jauh pentingnya tabungan. Karena dengan menabung, berarti kita menyimpan uang di bank dengan rasa aman, yang dapat diambil setiap saat apabila kita membutuhkannya. Juga dengan menabung, berarti menyisihkan sebagian dari pendapatan yang tidak dipakai untuk konsumsi. Selanjutnya yaitu ada jenis tabungan. Nah, dalam dunia perbankan ini di Indonesia terdapat beberapa jenis tabungan. Perbedaan jenis tabungan ini hanya terletak dari fasilitas yang diberikan kepada nasabah. Dengan demikian, maka nasabah mempunyai banyak pilihan. Nah, jenis-jenis tabungan yang diselenggarakan bank pada umumnya adalah yang pertama yaitu ada tabungan pembangunan nasional atau Tabarnas, yaitu merupakan bentuk tabungan yang tidak terikat oleh jangka waktu dengan syarat penyetoran dan pengambilan
Tabanas pertama kali diatur pada tahun 1971. Selanjutnya yaitu ada tabungan ONH, yaitu tabungan ongkos naik haji, yaitu merupakan setoran ongkos naik haji atas jemaah haji untuk setiap muslim haji yang bersangkutan. Besarnya setoran di muka berdasarkan prinsip diskonto untuk setiap musim haji ditetapkan pertama kali oleh Kepres pada tahun 1969. Selanjutnya yaitu ada tabungan lainnya, merupakan tabungan selain Tabanas dan Taska, misalnya tabungan dari pegawai bank sendiri yang bukan Tabanas dan Taska, atau tabungan masyarakat pada bank-bank lain yang bukan penyelenggara Tabanas ataupun Taska. Nah, selanjutnya yaitu ada manfaat tabungan. Nah, manfaat tabungan ini dibagi menjadi dua, yaitu bagi bank dan bagi nasabah. Bagi bank yaitu sebagai salah satu sumber dana bagi bank yang bersangkutan dan dapat digunakan sebagai penunjang operasional bank dalam memperoleh keuntungan atau laba. Kemudian sebagai penunjang untuk menarik nasabah dalam rangka menggunakan fasilitas produk-produk lainnya. Selanjutnya yaitu untuk membantu program pemerintah dalam rangka pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya yaitu meningkatkan kesadaran bagi masyarakat untuk menyimpan dananya di bank. Selanjutnya yaitu bagi nasabah. Nah, bagi nasabah ini manfaatnya yaitu terjamin keamanannya karena dengan menyimpan uang di bank, keamanan akan uang terjamin. Selanjutnya yaitu akan mendapatkan bunga dengan menyimpan uang di bank. Kemudian dapat terhindar dari pemakaian uang secara terus-menerus. Kemudian juga selanjutnya yang terakhir adanya kapasitas atau kepastian saat penarikan uang, karena dapat dilakukan setiap saat di mana saja dan tidak dikenakan biaya administrasi dengan fasilitas ATM. Nah, selain itu ada juga syarat-syarat umum tabungan. Syarat umum bagi nasabah untuk membuka tabungan yang pertama yaitu yang pastinya warga negara Indonesia atau WNI. Yang kedua, menyerahkan fotokopi atau identitas diri berupa KTP atau paspor. Yang ketiga yaitu mengisi dan menandatangani permohonan pembukaan rekening tabungan. Yang keempat yaitu memberikan contoh pada spesimen dan fotokopi tanda bukti diri seperti KTP, SIM, ataupun kartu tanda pelajar. Yang kelima yaitu melakukan penyetoran tabungan sebesar nomor yang ditentukan oleh pihak bank. Nah, di sini ada juga metode perhitungan bunga di bank. Nah, bank mempunyai kebebasan dalam menentukan perhitungan bunga tabungan. Ketentuan perhitungan bunga antara bank yang satu dengan yang lainnya tidak selalu sama. Dalam buku Account of Visionaire atau Jopi Yusuf 2004 mengemukakan dasar perihal bunga tabungan secara umum ada 3 macam, yaitu perhitungan bunga berdasarkan saldo harian adalah bunga tabungan dihitung setiap hari dan jumlah bunga total bulan yang bersangkutan akan dikreditkan atau ditambahkan ke rekening berikutnya pada awal bulan, yaitu rumusnya bunga sama dengan saldo akhir dikali suku bunga dibagi 360 hari atau 1 tahun. Selanjutnya yaitu perhitungan bunga berdasarkan saldo rata-rata adalah saldo harian yang dijumlahkan kemudian dibagi dengan jumlah hari. Hasilnya merupakan nominal atau saldo yang dipakai sebagai dasar perhitungan bunga tabungan, kemudian dikaitkan dengan tingkat bunga dan lalu dibagi dengan 12 bulan atau 1 tahun. Nah, kesimpulannya yaitu bank merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam sistem perekonomian yang semakin bertumbuh seiring dengan semakin bertumbuhnya kebutuhan masyarakat. Keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit maupun bentuk lainnya. Nah, mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.